Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1249. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Keluarga Ji juga merupakan salah satu kekuatan teratas, kecuali jika Qin Chen dapat menemukan pria kuat yang bisa membantunya. Namun bahkan jika Qin Chen menemukan seorang wakil pemimpin Tianjua setingkat ranah yang mulia surgawi, itu masih terlalu jauh untuk bisa dilihat oleh keluarga Ji. Dan keluarga Ji mungkin tidak akan peduli dengan Master Tianjua setingkat Tianjun. Terlepas dari hal-hal lain, Ji Tianyao, leluhur keluarga Ji saat ini, dia adalah ahli terkuat di keluarga Ji. Dia adalah ahli puncak Tianjun yang kuat, dan dia berada di level yang sama dengan Shen Gong Tianjun. Bagaimana mungkin keluarga Ji akan takut dengan Tianjuo? Aku Ji Wuxu, aku tidak takut pada langit dan bumi. Aku telah mengalami kehidupan dan kematian yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupku. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah membiarkanmu menikah dengan keluarga Xiao, kata Ji Wuxu. Dia berkata dengan suara yang dingin. Boom. Dia mendesak kekuatan sucinya dan bahkan mulai mengkonsumsi kekuatan pengekangan. Ketika Ji Ruyu dan Ji Wuxu berjuang di gunung penjara neraka, saat ini di dunia kuno, perekrutan keluarga menantu Ji seperti hembusan angin. Itu menyebar ke seluruh alam semesta. Boom, itu langsung mengkhawatirkan seluruh kekuatan manusia. Keluarga Ji milik klan kuno dunia kuno pada zaman kuno. Itu adalah salah satu kekuatan teratas dari umat manusia. Meskipun itu dikalahkan oleh keluarga Xiao dalam perjuangan untuk kekuasaan di dunia kuno, akan tetapi itu masih merupakan kekuatan yang kuat dalam ras manusia. Terutama identitas ras kuno mereka juga telah menarik perhatian banyak kekuatan manusia. Tiba-tiba banyak kekuatan umat manusia langsung bergerak. Xin Kumenun berpindah saat ini di Istana Bintang. Boom. Napas yang mengerikan bangkit dan mengendalikan alam semesta abadi. Cahaya bintang yang tak terbatas menyilaukan darinya. Sosok besar itu mengambang di Istana Bintang. Saya telah melihat penguasa Istana Bintang. Sekelompok master dari Istana Bintang langsung memberi hormat kepada orang ini yang merupakan penguasa Istana Bintang. Yang mulia surgawi Bintang Jatuh telah mati di medan perang 10.000 ras. Dikabarkan bahwa bahkan aura leluhur iblis dan juga Xiaoyao Supreme telah muncul di langit berbintang di luar medan perang 10.000 ras. Sekarang arus bawah dari 10.000 ras di alam semesta melonjak, dan istana Dewa Bintang saya jika ingin berkembang untuk menjadi kekuatan teratas sebenarnya selalu satu langkah jauhnya, kata penguasa Istana Bintang itu. Nampak matanya dingin. Ranah Supreme terlalu sulit untuk dilampaui jika dia ingin menjadi ahli Supreme. Penindasan alam semesta dan surga terlalu kuat dan lebih kuat darinya. Selama bertahun-tahun tampaknya dia telah menyentuh ambang Supreme, tetapi sebenarnya dia tidak pernah mampu melintasi itu. Sekarang dia telah mencapai titik yang sangat kritis, berarti melawan langit dan mundur jika dia tidak maju. Jika dia tidak bisa memasuki ranah Supreme di era ini, maka dia akan tinggal di dunia ini sepenuhnya, tidak dapat membuat kemajuan lebih lanjut. Jika Anda tidak mencapai ranah Supreme, Anda tidak akan pernah menjadi tingkat pengambilan keputusan umat manusia, kata penguasa Istana Bintang itu. Matanya menyipit. Keluarga kuno keluarga Ji memiliki garis keturunan kacau kuno. Meskipun merupakan ras manusia, tetapi itu diwarisi dari zaman kuno. Garis keturunan keluarga Ji saat mungkin memiliki peningkatan yang signifikan dalam proses menerobos ranah Supreme. Orang-orang kuno yang telah mampu tahan terhadap umat manusia selama bertahun-tahun secara alami memiliki hal-hal luar biasa yang sangat didambakan oleh penguasa Istana Dewa Bintang. Jika Anda bisa menikahi keluarga Ji kuno, mungkin Anda bisa menerobos belenggu dan menerobos ranah Supreme. Baik, sudah lama tanpa aktivitas, jadi mari kita pergi ke sana secara langsung kali ini, kata penguasa Istana Dewa Bintang. Dia terkekeh. Dia berjalan keluar dari kekosongan. Ribuan bintang kental dan berkumpul di atasnya membentuk jubah bintang. Pada saat ini, di Istana Dewa Bintang, bintang-bintang bersinar seperti lautan yang luas menyapu dunia. Semua orang kuat yang ada di Istana Dewa Bintang pun berlutut.
Di Istana Dewa Bintang, penguasa Istana Dewa Bintang seperti Sengong Tianjun di Tianjuo itu merupakan keberadaan yang tak tertahankan. Di mana Rui'er, kata penguasa Istana Dewa Bintang. Kakek. Segera seorang pria muda yang terlihat sangatlah muda tetapi memiliki kekuatan yang mulia yang sangat menakutkan muncul di sana. Ayo pergi, kali ini adalah kesempatan untuk Anda. Tuan muda saya dari Istana Dewa Bintang dapat menikahi istri keluarga Ji kuno yang terkenal di alam semesta, kata penguasa Istana Dewa Bintang. Dia kemudian mengangkat tangannya dan langsung menggulung pemuda ini dengan momentum yang luar biasa. Mereka berdua melangkah keluar kekosongan dalam sekejap dan kemudian menghilang dari sana. Scene kemudian berpindah ke Gunung Deusenshan. Terlihat pegunungan yang suram dan rendah mengambang di langit sangat dalam. Gunung-gunung ini sangat luas sehingga mereka membentang di luar langit. Puncaknya sangat besar dibandingkan dengan bintang-bintang. Dan di bagian terdalam Gunung Deusenshan nampak ada napas yang sangat dalam. Berita tentang perekrutan menantu keluarga Ji kuno secara alami juga diteruskan ke Gunung Deusenshan, menarik diskusi dari banyak wakil pemimpin Deusenshan. Dan tepat ketika para wakil pemimpin Gunung Deusenshan itu sedang berdiskusi, boom, tiba-tiba dari kedalaman Gunung Sakral Deusenshan, sebuah guntur bergemuruh, dan aura yang mengerikan tiba-tiba naik ke langit. Dari kedalaman Gunung Deusenshan, sosok yang menjulang tinggi langsung muncul. Aku menunggu, aku telah melihat penguasa Gunung Deusenshan. Segera banyak wakil pemimpin Gunung Deusenshan dengan tergesa-gesa memberi hormat kepada sosok ini dengan ekspresi hormat di mata mereka. Para wakil pemimpin Gunung Deusenshan yang telah berada di pengasingan selama bertahun-tahun tiba-tiba keluar dari gunung. Pada awalnya, penguasa Gunung Deusenshan jarang untuk keluar sendiri, tetapi sekarang dia keluar sendiri. Di mana tuan muda itu? Kata sosok penguasa Gunung Deusenshan itu. Dia seperti dewa atau iblis, dia melonjak dengan aturan jalan seperti gunung yang tak tertandingi. Saya telah menemui penguasa gunung, kata seorang ahli yang mulia muda, seorang jenius dari Gunung Deusenshan. Dia dengan tergesa-gesa memberi hormat kepada penguasa Gunung Deusenshan. Pergi, ayo pergi ke dunia kuno keluarga Ji. Boom, sosok agung ini langsung menggulung ahli yang mulia muda, sang jenius dari Gunung Deusenshan itu, lalu melangkah maju dalam satu langkah dan kemudian sosok mereka berdua pun menghilang seketika. Tidak hanya di Istana Dewa Bintang dan juga Gunung Deusenshan, tetapi di Kuil Poid, Lembah Kunpeng, Sekte Skywalking, dan Kota Surgawi, juga kekuatan ras manusia terbaik. Mereka semua telah dikirim ke dunia kuno, tepatnya ke keluarga Ji untuk mengikuti perekrutan menantu keluarga Ji. Sementara saat ini, Qin Chen secara alami tidak tahu apa yang terjadi di dunia kuno. Qin Chen saat ini benar-benar tenggelam di lautan alat pemurnian. Untuk pertama kalinya, Qin Chen menemukan bahwa alat pemurnian ternyata menjadi hal yang menarik. Alat pemurnian adalah proses memahami segalanya dan juga merupakan proses penanaman. Di benua Tianwu, Qin Chen dulunya adalah master kerajinan teratas. Tetapi setelah datang ke surga, Qin Chen mendedikasikan dirinya untuk meningkatkan kekuatannya. Meskipun Qin Chen telah memperoleh warisan dari kuil Tianwu, namun sekarang Qin Chen sekali lagi tenggelam di lautan alat pemurnian. Dia tiba-tiba merasa kembali ke domain bela diri di benua Tianwu. Saat itu dia benar-benar tenggelam dalam garis keturunan formasi alkimia dan alat pemurnian. Alat pemurnian adalah semacam budidaya. Selama proses pemurnian, Qin Chen memperoleh tidak hanya senjata ajaib, tetapi juga evolusi dan transformasi dari semua hal. Gemuruh, banyak bahan terus berubah di tangan Qin Chen. Di tangan Qin Chen Warhammer Evolutioner, api berubah menjadi tungku langit dan bumi. Dalam beberapa hari terakhir, Qin Chen terus membangun senjata. Pada awalnya, Qin Chen hanya menyempurnakan harta tingkat panah. Bukannya Qin Chen tidak bisa memperbaiki harta tingkat bumi, tetapi setelah menerima pengetahuan dari Sengong Tianjun, Qin Chen dengan jelas mengerti bahwa para penyuling tidak semakin tinggi penyempurnaan, maka akan semakin baik. Dengan kekuatan Qin Chen saat ini ditambah dengan teknik penambalan langit, hanya bahan yang cukup, kuat yang diperlukan dan tidak sulit untuk memperbaiki harta tingkat bumi. Dan apa yang dilakukan Qin Chen sekarang adalah menggunakan beberapa bahan tingkat yang mulia paling umum untuk memperbaiki artefak yang terhormat manusia tanpa menggunakan teknik penambalan langit. Ini sangatlah sulit, bahkan Qin Chen terus membuat kesalahan dan kegagalan di awal. Namun di bawah bimbingan Sengong Tianjun, kekuatan pemurnian Qin Chen semakin tinggi dan lebih tinggi. Pada awalnya, Qin Chen hanya bisa memperbaiki harta tingkat yang mulia panah yang paling mendasar.
Secara bertahap, Qin Chen dapat memperbaiki harta yang mulia panah kelas menengah. Kemudian bahkan dengan bahan yang mulia panah dasar, Qin Chen juga dapat menyempurnakan harta tingkat yang mulia panah terbaik. Hanya setelah titik ini, Shen Gong Tianjun membiarkan Qin Chen untuk terus memperbaiki harta tingkat bumi. Dalam sekejap mata, beberapa tahun telah berlalu di bawah aliran waktu Aula Harta Karun. Hari ini, Qin Chen telah mampu memperbaiki harta tingkat bumi di ujung jarinya dan tidak menggunakan teknik perbaikan langit. Pada titik ini, Shen Gong Tianjun juga cukup terkejut mengagumi prestasi Qin Chen dalam alat pemurnian. Nah, Anda sekarang memiliki pemahaman lengkap tentang berbagai teknik pemurnian dasar dan telah terintegrasi secara menyeluruh ke dalam persepsi Anda sendiri. Pada hari ini, Shen Gong Tianjun tiba-tiba menghentikan pemurnian Qin Chen dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Shen Gong Tianjun, saya masih memiliki jarak jauh dari memperbaiki harta karun tingkat surgawi. Tetapi murid yakin bahwa murid dapat memperbaiki harta karun tingkat surgawi dalam waktu singkat," kata Qin Chen. Meskipun basis kultivasi Qin Chen hanyalah ahli yang mulia bumi, namun kekuatan sebenarnya dari Qin Chen umumnya, ahli surgawi dasar pun tidak akan bisa melawannya. Dan dengan mengandalkan teknik perbaikan langit, Qin Chen bahkan dapat memperbaiki harta karun tingkat surgawi. Ini adalah harta surgawi. Harta surgawi apapun sangat berharga di alam semesta. Jika dapat dijual di pasar gelap, itu pasti akan menyebabkan kegilaan. Namun Qin Chen tidak bangga. Teknik perbaikan langit terlalu aneh. Mengandalkan teknik perbaikan langit untuk memperbaiki harta surgawi tidak terlalu mampu bagi Qin Chen. Dan apa yang diinginkan oleh Qin Chen adalah menggunakan teknik pemurnian biasa ditambah dengan bahan surgawi biasa untuk memperbaiki harta surgawi, sehingga Qin Chen akan puas. Hanya saja Qin Chen adalah ahli yang mulia bumi, tetapi dia ingin memperbaiki harta karun tingkat surgawi. Jika disebarkan, pasti itu akan mengguncang alam semesta. Saya yakin Anda akan bisa segera memperbaiki harta karun tingkat surgawi. Tetapi sekarang waktunya hampir habis. Saya baru saja menerima berita menarik belum lama ini. Saya pikir saya harus memberitahu Anda berita ini, kata Shen Gong Tianjun. Berita apa itu? Kata Qin Chen, dia bertanya-tanya. Ini adalah berita tentang keluarga Ji kuno, kata Shen Gong Tianjun. Mendengar itu, Qin Chen tiba-tiba berdiri, ekspresi Qin Chen tiba-tiba tegang. Berita apa itu? Qin Chen tahu bahwa Shen Gong Tianjun pasti tidak akan tanpa tujuan. Bukankah ada yang salah dengan Ji Ruyu dan Ji Wuxu? Hati Qin Chen tiba-tiba menjadi tegang. Saya menerima pesan belum lama ini. Keluarga Ji kuno merilis berita bahwa mereka siap untuk bersaing di antara kekuatan utama umat manusia untuk merekrut menantu. Setiap jenius muda yang menjanjikan di antara pasukan ras manusia top dapat pergi ke sana ke keluarga Ji kuno. Mereka akan berkompetisi untuk menikahi seorang wanita luar biasa dari generasi muda keluarga Ji mereka, kata Shen Gong Tianjun. Dia berkata sambil memandang Qin Chen dengan tersenyum. Pada saat ini ekspresi Qin Chen benar-benar suram dan dia lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Shen Gong Tianjun, apakah keluarga Ji mengatakan bahwa mereka ingin menggunakan seni bela diri untuk merekrut menantu?" Kata Qin Chen. Keluarga Ji tidak mengatakannya dengan jelas, tetapi keluarga Ji mengatakan, wanita itu adalah salah satu yang terbaik di antara generasi muda keluarga Ji-nya. Dia telah menerobos ranah yang mulia di usia yang sangat muda. Dan dia memiliki bakat luar biasa dan penampilan yang sangat indah, kata Shen Gong Tianjun. Mendengar kata-kata dari Shen Gong Tianjun, Qin Chen benar-benar tenggelam. Dan Qin Chen telah menikah, dia bahkan tidak perlu memikirkannya, itu pastilah Ji Ruyu. Ji Ruyu telah menerobos ranah yang mulia belum lama ini, dan Ji Ruyu secara paksa diambil dari Tianjuo oleh keluarga Ji. Jika bukan Ji Ruyu, lalu siapa lagi? Keluarga Ji ini sangat berani, kata Qin Chen. Dia ingin segera terburu-buru ke rumah keluarga Ji. Tetapi Qin Chen tahu betul bahwa saat ini dia harus tetap tenang. Dan sebaliknya, Qin Chen berkata kepada Shen Gong Tianjun, "Tuan Shen Gong Tianjun, keluarga Ji ini terlalu berani. Ini tidak memberikan wajah kepadamu." Mendengar itu, Shen Gong Tianjun tersenyum dan dia melirik Qin Chen. Bagaimana dia bisa tidak memahami tujuan Qin Chen? Hahaha, Shen Gong Tianjun tiba-tiba mencibir, tetapi senyumnya sangat dingin. Dunia kuno tidak pernah memperhatikan Tianjuo saya di matanya. Ini bukan satu atau dua kali. Apalagi Tianjuo saya, kekuatan umat manusia lainnya, mereka juga selalu mengabaikannya. Tetapi jangan khawatir, saya telah berkata untuk menemani Anda ke rumah keluarga Ji. Dan saya secara alami akan menemani Anda. Saya juga ingin melihat apa yang terjadi dengan rumah keluarga Ji ini.
kata Senggong Tianjun, dan setelah mengatakan itu, segera aula harta karun terus menembus langit dan dengan cepat menghilang. Sekitar 3 hari kemudian, Senggong Tianjun telah muncul di langit berbintang kekosongan dengan kincen. Dalam kekosongan di depannya ada napas mengerikan yang berlama-lama, seperti dunia tandus penuh tirani dan pembunuhan. Pada saat ini, sebelum dunia itu, nampak banyak orang yang telah berkumpul dan mengelilinginya. Orang-orang kuat ini berasal dari kekuatan utama umat manusia, tetapi mereka semua berkumpul di sini mendiskusikan dan tampak marah. Tiba-tiba orang-orang ini melihat kedatangan Senggong Tianjun dan Kincen. Satu persatu dari mereka langsung memandang Senggong Tianjun dan Kincen. Dan ekspresi orang-orang ini tiba-tiba berubah dan satu demi satu mundur. Tuan Senggong Tianjun. Banyak orang di sini langsung menghirup udara dingin. Nama itu, Senggong Tianjun dari Tianjuo, itu masih memiliki prestasi yang besar dalam ras manusia. Dan bahkan dalam 10.000 ras, Senggong Tianjun juga sangat terkenal. Namun tidak terduga bahwa keluarga Ji saat ini merekrut seorang menantu. Dan bahkan Senggong Tianjun pun muncul secara langsung. Hahaha, tampaknya ada banyak orang yang ingin menikahi keluarga Ji kuno. Senggong Tianjun melirik banyak ras manusia yang kuat yang hadir di sana dan lalu berkata sambil tertawa. Ini adalah beberapa manusia yang kuat dari ras manusia saya. Lihatlah itu, mereka milik kota surgawi. Dan itu mereka milik lembah tertinggi. Tapi baik dibandingkan dengan Tianjuo saya, itu masih jauh lebih buruk. Mendengar Senggong Tianjun mengatakan bahwa kekuatan mereka tidak sebagus Tianjuo, wajah para ahli Tianjun itu nampak menunjukkan rasa malu. Namun ini juga benar bahwa kekuatan Tianjuo memang di atas mereka. Anda semua di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri keluarga Ji. Lalu kenapa kalian semua diam di sini? Kata Senggong Tianjun, dia berkata dengan senyum ringan. Kembali kepada Tuan Senggong Tianjun. Kami di sini semuanya menunggu. Kata salah satu ahli Tianjun, dia berkata dengan sungguh-sungguh. Oh, Senggong Tianjun menunjukkan keingintahuan. Mereka semua ingin berpartisipasi di dalam keluarga Ji yang sedang merekrut seorang menantu. Tetapi mengapa mereka semua hanya diam di sini dan tidak masuk ke dunia kuno? Orang-orang yang menjaga pintu masuk dunia kuno mengatakan bahwa sekarang dunia kuno tidak bertanggung jawab atas keluarga Ji. Keluarga Ji merekrut menantu laki-laki keluarga Ji, tetapi mereka tidak diizinkan memasuki dunia kuno. Jika mereka berani masuk secara paksa, maka mereka akan menyinggung keluarga kuno lainnya. Kata seorang ahli Tianjun itu. Menarik. Senggong Tianjun tersenyum dan lalu menyipitkan matanya. Sepertinya keluarga Ji paling rendah di bawah dunia kuno. Dan ini adalah waktu keluarga Ji yang sangat buruk. Para tamunya bahkan diblokir. Menarik, menarik. Kata Senggong Tianjun, dia berkata, dan lalu segera berjalan menuju kekosongan di depannya dengan kincen. Banyak ras manusia yang kuat yang hadir pun berkumpul dan melihatnya. Melangkah ke dalam kekosongan, Senggong Tianjun tersenyum kepada kincen. Disinilah pintu masuk ke dunia kuno berada, ikut denganku, kata Senggong Tianjun. Dia mengambil kincen satu langkah pada satu waktu dan memasuki kekosongan di depan. Siapa itu? Tiba-tiba sebuah suara dingin terdengar, dan kemudian di depan kincen dan Senggong Tianjun ada serangkaian fluktuasi kekosongan yang aneh, dan kedua ahli tiba-tiba berdiri di sini. Kedua orang ini memancarkan aura aneh, agak mirip dengan kekuatan kekacauan. Dan mereka berdua adalah penjaga masuk ke dunia kuno. Nah, kincen, kedua orang ini tampaknya memiliki aura makhluk kacau di tubuh mereka. Kata leluhur naga dan leluhur suci Sunadara, di dunia kacau mereka mengatakan dengan terkejut. Pada saat ini, Senggong Tianjun tersenyum kepada kincen lalu berkata, keduanya adalah orang-orang dari dunia kuno. Saat berbicara, Senggong Tianjun melangkah keluar dan lalu berkata dengan ringan, kursi ini adalah Tianjuo. Kursi ini diundang oleh keluarga Ji untuk datang ke dunia kuno untuk berpartisipasi di dalam kontes seni bela diri keluarga Ji. Kata Senggong Tianjun. Tianjuo, Senggong Tianjun. Dua ahli teratas yang merupakan penjaga dunia kuno itu saling memandang. Ada jejak martabat di mata mereka. Tetapi mereka masih menghentikan Senggong Tianjun. Saya telah melihat Senggong Tianjun. Tetapi saya juga meminta Senggong Tianjun untuk kembali. Keluarga Ji merekrut menantu. Ini adalah bisnis keluarga Ji. Tetapi dunia kuno adalah tanah keluarga kuno saya. Tidak sembarang orang yang bisa masuk dan saat ini dilarang untuk masuk. Kata kedua penjaga itu, mereka tetap memblokir Senggong Tianjun. Melihat bahwa Senggong Tianjun juga diblokir, banyak orang kuat di dunia luar tidak bisa untuk tidak menghirup udara dingin. Dunia kuno ini cukup gila.
Apakah kalian berdua berani menghalangi saya? Kata Senggon Tianjun seraya tersenyum. Tetapi senyumnya lembut, seolah-olah tidak ada ketidakpuasan sama sekali. Kedua penjaga itu saling memandang dan salah satu dari mereka berkata, "Kami tidak berani, tetapi kami hanya melaksanakan tugas dari atasan. Jadi, silakan untuk Senggon Tianjun kembali, jangan menyulitkan pekerjaan kami." Kedua penjaga itu tetap memblokir Senggon Tianjun karena dalam pandangan mereka tidak ada yang bisa masuk tanpa perintah dari atasan mereka. Dan hal yang sama juga berlaku untuk Tianjuo.